Di antaranya adalah nikmat sehat dan waktu sempat pada malam hari ini, sehingga kita sama-sama bisa kembali mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari ini tadabbur pada surat Al-Insyiqaq. Dan semoga dengan tadabbur yang kita lakukan menjadikan kita tambah beriman kepada Allah dan bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Insyiqaq dari awal sampai dengan akhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
kita lanjutkan sama-sama untuk membahas atau kita mengambil ibrah tadabbur pada surah Al-Insyiqaq. Yang sebelumnya kita sudah sampaikan pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama beriman dengan gembira. Ya, di sini yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi mereka yang menerima ya catatan amalnya, rapotnya dengan tangan kanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah gambarkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa mereka menerima catatan tersebut dengan gembira. Bahkan seakan-akan memamerkan di halayak orang-orang di sekitarnya yang saat itu juga menunggu sidang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyatakan bahwa dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya dikarenakan sebelumnya di dunia dia sudah merasa atau meyakini bahwa nantinya dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa nantinya ada namanya yaumul hisab, ada namanya hari perhitungan, yaumul jaza, ada namanya hari pembalasan. Ya, maka dengan keyakinan dulunya ketika di dunia ini menjadikan dia bisa menerima catatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata nantinya orang yang dia insya Allah akan mendapatkan catatan dan catatan yang baik, ya dikarenakan ketika di dunia sudah ada keyakinan beriman kepada hari akhir. Ya, karena nantinya ketika dia beramal di dunia dia akan mempertimbangkan apakah amalan yang dia kerjakan ini menimbulkan ridha Allah atau tidak. Karena sudah sejak awal dia punya keyakinan ya beriman kepada hari akhir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada ayat ke-9 bahwa orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya dia akan bergembira. Ya, ahlihi ila ahlihi, kepada keluarga-keluarganya juga yang memang sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama beriman dahulu di dunia. Ya, mereka sama-sama berbahagia dengan apa yang Allah karuniakan berupa surga dengan banyak nikmatnya di surga. Dan di antara yang dipaparkan di sini adalah kemudian ya dia kembali kepada istri-istrinya di surga dengan penuh kegembiraan, baik itu istrinya yang menjadi istrinya di dunia yang masuk surga bersama dia, ataukah istri-istri dari bidadari yang Allah siapkan untuknya. Ya, jadi ini salah satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dipasangkan dengan istrinya yang dahulu sama-sama berjuang untuk mempertahankan imannya di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia berupa bidadari bagi laki-laki. Ya, sedangkan sekali lagi pernah kita sampaikan untuk para wanita nantinya yang masuk surga, ya dia akan mendapatkan balasannya berupa harta, ya berupa perhiasan. Ya, karena memang sekali lagi ya, wanita yang salihah termasuk di antara perhiasan yang terbaik di dunia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya ad-dunya mata'. Jadi dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang catatan diberikan dari sebelah belakang, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran bagi mereka yang menerima catatannya ini dari arah belakang. Ya, walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan pada ayat yang lain berkenaan tentang menerima dengan tangan kirinya. Ya. Semana dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya. Pada dua ayat yang tadi disebutkan di awal adalah menerima dengan di belakangnya, di belakang punggungnya. Berikutnya di sini ayat di surah Al-Haqqah menerangkan dia menerima dengan tangan kirinya. Ada dua ayat yang berbicara hal yang sama, namun konsekuensinya berbeda. Yang satu mengatakan bahwa catatan amalnya dari belakang, yang satu dari sebelah kiri. Sehingga terdapat khilaf di antara para ulama, perbedaan di kalangan ulama, apakah dua kondisi adalah dua hal yang berbeda atau tidak. Sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa kedua bentuk ini bisa digabungkan dalam satu model. Artinya dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kiri dari belakang sekaligus, ya, menerima dengan tangan kiri tapi dengan arah belakang. Tangannya dibengkokkan kemudian menerimanya dari belakang. Ini pendapat yang pertama. Jadi digabungkan keduanya, ya, dengan dia tetap tangan kirinya yang menerima tapi dibengkokkan ke belakang. Disebut pula sebagian salaf, ya, sebagian ulama terdahulu bahwasanya tatkala dia diberikan catatan amalnya, dia ingin mengambilnya dengan tangan kanannya. Jadi awalnya dia ingin mengambil dengan tangan kanannya dengan kehendaknya sendiri. Tetapi tangan kanannya terlepas. Ya, ketika dia berusaha untuk mengambilnya dengan tangan kanan, tapi tangan kanannya terlepas, sehingga dia diberikan kitab tersebut dengan tangan kirinya dalam rangka untuk menghinakannya, yang menunjukkan bahwa dia nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu tidak punya daya upaya sama sekali, ya, karena Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan dirinya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya tangan kirinya dimasukkan dalam dadanya, ya, dinembus begitu ini dalam dadanya sehingga menembus dada hingga belakang dengan tangan kirinya, dan dia menerima dari belakang sebagai bentuk penghinaan Allah untuknya. Jadi kalau tadi dibengkokkan, pendapat yang pertama yang disebutkan, ya, yang kedua ini nembus dari dada sampai ke punggungnya, ya, untuk mengambil catatan amal sebelah kirinya, amalan yang diterima dengan tangan kirinya sebagai bentuk penghinaan. Kemudian tatkala dia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia pun akan berteriak, celakalah aku, karena dia tahu bahwa dia akan binasa, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dipanggang di dalamnya. Ini gambaran, ya, gambaran Allah Subhanahu wa taala, ya, pada mereka yang menerima catatannya dengan tangan kirinya, ya. Disebutkan dalam ayat lain, ya, menerima dengan tangan kirinya, dan digabungkan pendapatnya dengan membengkokkan tangannya, yang satunya menembus dari dada sampai belakangnya. Ini semua pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa orang yang menerima catatannya, ya, dengan tangan kirinya ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala atas amalan perbuatan dosanya selama di dunia. Ya, ini sudah jelas, ya, ini gambaran, ya, nantinya ketika di hari pembalasan, di hari perhitungan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya sama-sama kafir. Ini bagi orang-orang yang mengambil catatan amalnya dari belakang atau dengan tangan kirinya. Para pelaku kemaksiatan di dunia ini juga merasakan kesenangan, tetapi senang-senangnya mereka dengan kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang semu dan sementara. Hati mereka hanya berisi dengan kesengsaraan. Di dunia ia tidak pernah memikirkan akan hari akhirat. Hal ini berbeda dengan kaum mukminin. Tatkala di dunia tetap ada kekhawatiran untuk bertemu dengan akhirat, sehingga mereka beramal dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi ini gambaran bagi mereka yang, ya, melakukan amalan-amalan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, akhirnya mereka yang mendapatkan catatan dengan tangan kirinya, ya.
Karena mereka di dunia juga mereka tidak memikirkan, ya, tidak ada rasa kekhawatiran ketika mereka beramal soleh. Di dunia mereka tidak memikirkan atas perbuatannya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang orang-orang yang beriman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, sungguh kami dahulu ketika di dunia sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab, ya, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ya, disebutkan katanya Allah menegaskan sebab orang kafir hanya bersenang-senang saja menghabiskan kehidupan mereka seperti hewan, yaitu mereka lupa dengan hari pembalasan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Tur ini bahwa orang-orang yang nantinya mendapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari namanya neraka, azab neraka, ini ada rasa khawatir pada dirinya di masa masih hidup di dunia. Ada rasa kekhawatiran. Maka yang perlu untuk kita sadari kita semua, bahwa nantinya kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita akan wafat, ya, akan mati. Maka salah satu di antara yang sering saya sampaikan khususnya kepada santriwati, ya, yang di sini, untuk selalu mengingat kematian, untuk mengubah gambaran atau mindset mereka tentang kesuksesan. Maka salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Karena salah satu di antara kemarin, karena bertepatan salah satu di antara pendiri pondok kami Khairomah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berikutnya ketika memang saya ada jadwal mengajar mereka, saya sampaikan, ya, karena memang bentuk momennya ada yang meninggal begitu, ya, guru kami. Akhirnya, ya, saya ingatkan begitu, ya, bahwa setiap manusia akan menemui namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia ini akan merasakan namanya kematian, walaupun kapan, wallahu a'lam. Ya, setiap orang pasti akan menemui namanya kematian. Entah Allah kadang menjadikan orang itu meninggal pada masa tuanya. Kadang ada orang yang Allah ambil ketika waktu mudanya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengambil ketika sudah menikah maupun belum menikah. Ya, ketika sudah memiliki anak maupun belum punya anak. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala mengambil, ya, nyawa hambanya ketika dia belum balik. Bahkan sebelum lahir pun kadang Allah juga bisa mengambil nyawanya. Ya, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan di hadapannya di akhirat nanti. Maka salah satu di antara yang perlu untuk kita bukan merubah, ya, tapi memfokuskan, ya, bukan berarti ketika kita punya kehendak, punya keinginan di dunia kita hilangkan, tidak. Tapi jangan sampai kefokusan kita untuk sukses di dunia ini menghilangkan, ya, cara pandang kita untuk kesuksesan akhirat. Maka Allah mengatakan wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sukses, kata Allah, beruntung, menang. Maka saya sampaikan ke santri bahwa jangan sampai karena fokus, ya, cita-citanya di dunia menghilangkan cita-cita yang hakiki, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Allah mengatakan kalau ada orang, jadi ukuran sukses Allah itu bukan dia menjadi apa yang dia inginkan selama di dunia, tapi ukuran Allah Subhanahu wa taala kata sukses bagi hambanya adalah
ketika seorang hamba ini berhasil untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung, maka sungguh dia pemenang, maka sungguh dia adalah orang yang sukses. Ya, maka ini yang perlu untuk kita ingat pada diri kita masing-masing, bahwa kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan dunia ini dengan membawa amal-amalan kita. Maka di akhirnya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali hanya sebagai perhiasan yang menipu, fata morgana, ya, memperdaya. Seakan-akan ketika kita seperti fata morgana, ya, kita melihat di situ ada air di depan, ternyata kita dekati kosong, nggak ada apa-apanya. Dunia itu kadang seperti itu, ya. Kita kejar dapat, tapi itu kok nggak ada apa-apanya. Itulah dunia. Maka Allah mengatakan di ayat terakhir yang tadi kami baca, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena kebanyakan manusia lalai tentang cita-cita sukses itu dikarenakan dunia. Maka Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Manusia itu lalai tentang definisi kesuksesan itu dikarenakan dunia. Kalau sudah ingat merasakan nikmatnya dunia, indahnya dunia, apalagi mereka yang masih muda, ya, tentunya dia akan merasakan lebih banyak kesenangan dunia tersebut karena masih dengan energi yang cukup banyak, ya, dengan potensi yang cukup banyak, akhirnya lupa tentang cita-citanya yang hakiki, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lupa, tidak ada rasa khawatir pada dirinya, ya. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman ini. Cukup ada hadis yang cukup panjang yang menyebutkan di antara umatku nanti akan menghalalkan khamar, zina, dan alat-alat musik begitu. Ini maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah, kalau saya lihat nih dari hadis ini ada satu tempat yang tiga-tiganya itu ada semua, diskotiknya itu ada semua itu situ. Mau khamrnya ada, pasti nanti akan terjadi perzinahan juga ada. Ya, saya yakin, ya, nanti banyak orang yang menikmati tempat itu biasanya mereka sama sekali nggak ingat tentang akhirat. Ya, terberdaya oleh namanya dunia. Kalau sudah terlanjur senang di situ, maka mereka tidak akan mengingat tentang akhirat, ya, karena terperdaya. Maka sebenarnya ujian yang paling berat bagi manusia ini bukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa kesengsaraan, kekurangan, ya, tetapi yang menjadikan ujian paling besar, paling berat adalah ketika Allah berikan namanya kesenangan. Ya, karena orang yang dia diberikan sebuah ujian berupa musibah, penderitaan pertama, ketika dia ikhlas, dia akan berguguran dosa-dosanya. Ketika misalnya Allah berikan cobaan sakit, atau apapun itu, ketika dia ikhlas dengan cobaan tersebut, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya. Ya. Dan ketika orang yang dalam keadaan sengsara, terkena musibah, dia masih ada potensi untuk mengingat Allah sejauh-jauhnya orang kadang begitu, ya. Bahkan mungkin dia jarang atau bolong-bolong ketika melaksanakan sholat. Ketika dia tertimpa musibah, masih memanggil Allah, kan begitu, ya. Ya Allah, kok begini nasibku, kan mungkin ada sebagian masih ada ingatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin selama dia dalam keadaan senang, tidak mendapatkan musibah, dia mungkin lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dapat musibah, dia masih ada, ya, potensi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbeda kadang bagi mereka yang Allah berikan kesenangan. Bagi mereka yang diberikan kesenangan lebih, ya, kadang walaupun tidak semua, ya, kadang malah tidak teringat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teringat adalah dunia. Karena dia merasa sudah memegang dunia, akhirnya dia ingat adalah dunia. Maka Allah sangat memuji bagi mereka yang Allah berikan kesenangan tapi masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya. Sebagaimana orang-orang yang dia pedagang, ya, ketika dia jual beli,
ya senangnya dalam profesinya, tapi dia ketika mendengar panggilan Allah dia tetap ya melaksanakan panggilan tersebut. Ya. Ini bagi mereka yang mendapatkan ujian itu kesenangan. Maka orang yang berikan ujian berupa kesenangan itu biasanya jauh lebih berat. Ya, sebagaimana yang terjadi oleh Qarun. Jadi Qarun itu orang soleh awalnya, Bapak Ibu. Qarun itu orang soleh, pengikutnya Nabi Musa. Orang soleh, pengikutnya Nabi Musa. Allah berikan kesenangan, akhirnya lalai, lupa sama Tuhannya, sampai dia menisbatkan kesenangan atau nikmat yang dia nikmati itu kepada dirinya, bukan kepada pemilik nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di antara kisah yang Allah sering ulang di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Ya, bukan berarti orang yang awalnya itu soleh itu tidak ada kesempatan untuk berubah jadi buruk. Ya, karena Qarun pun yang awalnya soleh jadi berubah buruk dikarenakan ujian kesenangan itu, ujian harta. Begitu nggih. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu dhanna an la yahur. Sungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ini salah satu di antara yang terjadi kebanyakan. Ya, orang kafir jelas ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka tidak akan meyakini bahwa nantinya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah tidak ada kepercayaan namanya Tuhan, kan begitu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya, disebutkan tidak demikian sebagaimana persangkaannya bahwa dia tidak akan dikembalikan. Sungguhnya Allah akan mengembalikannya untuk membalas perbuatannya, karena Allah senantiasa mengawasi dia. Seluruh amalan-amalan dia akan dicatat dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kebanyakan orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka berani untuk melakukan atau menyakiti orang lain, seperti surat apa kemarin kita pernah bahas itu, surat Al-Lahab ya, kalau enggak surat Al-Ma'un ya, berkenaan tentang kenapa orang-orang kafir Quraisy saat itu, Abu Jahal dan teman-temannya, yang setiap minggunya dia pesta satu unta setiap minggu. Ya, Al-Ma'un kalau salah ya. Jadi ketika pesta, ada anak yatim yang meminta, tapi mereka menghardiknya, mengusirnya tanpa belas kasih, bahkan sampai mendorongnya sampai jatuh. Ya, karena mereka tidak meyakini adanya namanya hari pembalasan, seenaknya. Dan saya yakin ya, orang-orang terlebih kepada mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, saya yakin sikapnya juga tidak jauh dari perbuatan mereka. Ya, sebagaimana mungkin kita pernah terjadi ya sejarah di Indonesia ya, orang-orang yang anti Tuhan yang menyiksa 7 jenderal ya. Ya, itu kan juga penyiksaannya enggak istilahnya enggak masuk akal ya. Penyiksaannya benar-benar sadis gitu ya. Karena mereka enggak ada percaya adanya Tuhan. Akhirnya mereka seenaknya menyiksa orang. Ya. Jadi rata-rata entah kejadian di negara kita, entah di Myanmar, entah di Bosnia, ini semuanya sama. Jadi penyiksaannya pasti lebih mengerikan dibandingkan dengan mereka yang punya agama. Makanya Rasulullah ketika mendapati Persia sama Romawi perang, ketika mendapati Roma yang menang, Rasulullah memunculkan rasa gembira. Tapi ketika Rasulullah mendapati Persia yang menang, Rasulullah khawatir. Langsung ditanya oleh para sahabat, kenapa? Ya, karena yang ketika Romawi yang menang menunjukkan bahwa yang beragama walaupun berbeda, beragama yang lebih disenangi Rasulullah karena menang, karena mereka punya agama, masih punya aturan. Sedangkan orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, sebagaimana orang Persia, walaupun sebagian dari Majusi begitu ya, itu mereka ketika berpuasa nantinya mereka akan sewenang-wenang karena tidak ada aturan di dalamnya.
Ya, ini menunjukkan bahwa memang orang-orang yang tidak ada kepercayaan adanya Tuhan ini jauh lebih berbahaya, karena mereka tidak ada namanya ajaran dan tidak terikat dengan ajaran tertentu dan sebagainya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kebanyakan nantinya orang-orang yang mendapatkan catatan dari tangan kirinya ini, mereka tidak ada keyakinan bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kalimat yang kita mendapati ketika orang meninggal atau terkena musibah apa Pak? Bapak Ibu? Kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan mengingatkan kita sebenarnya. Inna lillahi, sungguhnya kami milik Allah. Ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami ya akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapati ada orang meninggal, mendapatkan musibah, ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini sebenarnya kita resapi, bukan hanya sekedar disampaikan, tapi kita merasapi bahwa nantinya kita akan menyusul mereka. Yang meninggal itu kita akan menyusul mereka. Ya. Karena kita pun milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian, sungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia ini pasti Allah akan lihat. Pasti Allah akan melihat, entah nampak di depan manusia maupun tidak. Pasti Allah akan melihat kita. Ya, maka ini salah satu di antara keyakinan yang membuat kita akan terjaga dari perbuatan kita. Maka salah satu di antara pernah kita sampaikan ya, salah satu di antara derajat orang yang tertinggi adalah ketika mereka memiliki sifat ihsan itu ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan makna ihsan itu gimana? Anta lidal amatu rabbataha. Bukan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa inna yakun tarahu fa innahu yaraka. Ya, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Jadi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun dia tidak merasa dilihat Allah, maka ketika dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mungkin kita bisa melihat Allah ya. Tapi setidaknya orang yang memiliki sifat ihsan itu dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan tingkatan tertinggi itu bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid, tapi orang yang ihsan. Karena orang ihsan pasti bertauhid. Tapi setiap orang yang menauhidkan Allah belum tentu ihsan. Makanya ihsan itu paling tinggi. Ya, derajat paling tinggi, karena pasti orang yang memiliki sifat ihsan itu pasti orang yang muwahhid, pasti orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara akidah sudah selesai. Berikutnya dia pada taraf berikutnya itu ihsan. Karena setiap dia melakukan perbuatan, dia akan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dikala dia dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Dan ini memang termasuk tingkatan spesial nih. Tingkatan spesial. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ya. Asyafaq adalah kesan merah yang nampak di cakrawala saat matahari terbenam. Adanya warna merah tersebut juga menjadi penanda bahwa waktu maghrib belum selesai, sehingga ketika sudah hilang maka waktu isya telah masuk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebagian hadis-hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa waqtu shalatil maghribi ma lam yaghibis syafaq." Waktu salat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Ini menunjukkan waktu maghrib gitu ya. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.